Sebelum video ini dimulai, aku harus memberitahumu bahwa hukum ini tidak memberikan apapun berdasarkan nilai moral. Karena hukum ini mencerminkan sifat kekuasaan yang sesungguhnya dengan sangat jelas, di mana tidak ada tempat untuk belas kasihan dan tidak ada kebutuhan untuk rasa iba. Kebutuhan itu memang ada, tetapi hanya kan kekejaman. Perang apapun itu menunjukkan belas kasihan berarti memberikan kebebasan kepada musuhmu. Harga dari kebebasan itu hanya kan kamu yang membayarnya. Karena kebebasan musuhmu adalah hitungan mundur kematianmu. Jika kamu tidak menghancurkan kepala ular yang terluka, ia masih memiliki kemampuan penuh untuk mematukmu. Law ini mungkin akan menyakiti prinsip moral kamu. Inilah saat yang paling tepat untuk meninggalkan video ini. Dan jika kamu masih di sini, selamat datang dalam permainan pengetahuan yang tidak biasa dan tidak bermoral yang luar biasa ini. Para wakil terbesar dalam sejarah memiliki satu keistimewaan khusus. Mereka menghancurkan musuh-musuh mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Karena hanya mengalahkan musuh saja tidaklah cukup. Kekalahan bekerja seperti luka yang membuat mereka merasakan penghinaan. Lalu mereka akan menjadi seperti bara yang membara, tak sabar untuk menyala. Dan bisa jadi percikan dari bara itu yang akan menjadi penyebab abumu. Lakukan apa yang diperlukan, bukan apa yang benar. Pada tahun 625, lahirlah Wu Chao, putri seorang Duke. Karena kecantikannya, dia mendapatkan tempatnya di antara selir-selir Kaiser Taizong. Tempat para selir itu, yaitu harem, tetap berada hanya baginya. Namun karena kecantikan dan sifatnya yang kuat, dia menjadi yang paling istimewa bagi Kaiser. Wu Chao cerdas. Dia memahami dengan baik kekuatan posisi seorang Kaiser, bahwa dia pun bisa dengan mudah digantikan seperti selir-selir lainnya. Karena itu, dia menggerakkan pandangannya kepada putra Kaiser yang bejat, Gaozong. Dengan daya tarik kecantikannya, dia berhasil memikat Gaozong sepenuhnya. Coba tebak tempat apa yang Wu pilih untuk ini. Sebuah tempat di mana Gaozong akan benar-benar sendirian. Toilet istana. Setelah kematian Kaiser, Gaozong naik tahta. Meskipun memiliki hubungan yang baik dengan Gaozong, Wu Chao tidak bisa lepas dari tradisi yang sudah menggakar. Nasibnya pun sama, sesuai tradisi setelah kematian seorang emperor.
Seperti selir-selir lainnya, kepala Wu Chao pun dicukur dan dia pun dikirim ke sebuah biara di mana dia harus menghabiskan sisa hidupnya. Tapi Wu Chao, mana mungkin dia menerima ini. Wu Chao menghabiskan 7 tahun merencanakan jalan keluarnya dari biara itu. Di saat yang sama, dia pun menjalin persahabatan dengan istri Kaiser Kaohsiung. Dan dengan bantuan permaisuri itu, dia berhasil mendapatkan kembali tempatnya di antara para selir. Setelah kembali ke harem, seluruh strateginya berubah sepenuhnya. Wu Chao tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan baru ini dengan harga apapun. Kini dia mulai merancang rencananya. Dengan satu tangan dia meraya Kaiser dan dengan tangan yang lain dia memuka jalan menuju ranjang Kaiser. Meskipun hubungan Wu dan Kaiser ini, permaisuri tidak bisa berbuat apa-apa karena dia belum memberikan pewaris untuk tata. Karena alasan inilah dia sendiri berada dalam posisi yang lemah. Dan jika dia membatalkan sesuatu kepada Wu Chao, sisi cemburunya akan muncul keluar. Lagi pula, sang permaisuri memang sudah sangat dikenal karena sifat ini. Di tahun 615, dari hubungan Wu Chao dengan sang Kaiser lahirlah seorang putra. Dalam keadaan seperti ini, sang permaisuri sendiri datang di malam hari untuk melihat bayi itu. Dan setelah duduk sebentar, dia pun pergi dari sana. Begitu sang permaisuri pergi dari sana, Wu Chao menutup mulut bayinya sendiri dan membunuhnya. Ketika kabar kematian bayi ini mulai menyebar di antara orang-orang, maka kecurigaan pertama pun jatuh pada sang permaisuri. Dan jika dilihat secara logis, ini memang terasa masuk akal. Sifat sang permaisuri yang dipenuhi rasa cemburu dan kematian bayi itu tepat setelah dia pergi. Semua ini hanya menunjuk ke satu arah. Rencana Wu sangat tepat sasaran. Sang Kaiser tidak menyukai perilaku ini. Sang permaisuri dianggap bertanggung jawab atas kematian bayi itu. Dan sebagai hukuman, dia pun dijatuhi hukuman mati. Dan beberapa minggu setelah itu, tata permaisuri pun jatuh ke tangan Wu Chao. Dan singgasana kerajaan pun resmi diserahkan kepadanya. Suaminya yang baru, Kaohsiung, dan dia sejak dulu sudah menjadi hidung belang. Dengan senang hati, ia menyerahkan kekuasaan kerajaan ke tangan Wu. Kini Wu Chao bukan lagi hanya Wu Chao. Kini dia telah menjadi Empress Wu Chao. Namun kini Wu Chao berada di kedudukan kekuasaan yang baik. Tapi ia tetap tidak bisa merasa aman di sana. Di setiap penjuru musuhnya masih ada. Di usia 41 tahun, ia menyadari satu hal, bahwa keponakannya sendiri mulai menjadi kesayangan Kaiser. Maka Wu juga membunuhnya dengan racun di makanannya.
Pada saat itu, Wu Chao telah memiliki 4 putra. Putra sulungnya diracuni oleh musuh-musuhnya. Putra keduanya yang merupakan akan di luar nikah. Dia pun dijebak dalam sebuah kejahatan dan dikirim ke exile. Pada tahun 683, Kaiser Gaozun pun wafat. Sesuai aturan, putra ketiganya naik tahta. Tapi Wu Chao sendiri menyatakan putra ketiganya tidak layak untuk tahta. Dan dia pun menyingkirkannya. Artinya kini pewaris tahta adalah putra bungsunya yang telah dipersiapkan Wu selama bertahun-tahun sebagai senjata. Dan dialah yang menjadi maharaja. Karena putranya menjadi kaiser, kekuasaan Wu tetap terjaga. Selama 5 tahun berikutnya, Wu menyingkirkan musuh-musuhnya satu persatu hingga tewas. Pada tahun 668, dia menyatakan dirinya sebagai salah satu titisan Buddha yang bahkan dipercaya sebagai kebenaran oleh rakyat kerajaannya. Sejak saat itu, orang-orang mulai menganggapnya sebagai Maharani Tiongkok yang ilahi dan suci. Wu Chao adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang mendapatkan gelar Emperor. Kecantikan dan kecerdasan dalam satu tubuh. Ini memang sudah pasti bahwa ambisi Wu Chao lebih besar daripada kemampuannya. Namun seiring waktu, dia memperluas batas-batasnya. Dan dia menjadi layak untuk ambisi-ambisinya dalam dirinya. Satu rasa lapar menjadi siap. Satu rasa lapar yang tidak biasa. Di tengah rasa lapar ini miliknya. Siapapun yang datang ke dalamnya, dia menghancurkan mereka semua dan meninggalkan contoh yang bisa menceritakan bahwa demi mendapatkan kekuatan sampai sejauh mana seseorang harus pergi. Kekejaman dan kebrutalan yang dengannya Wu Chao memperoleh kekuatan itu memang diperlukan. Belas kasihan atau simpati, hal-hal semacam itu hanya membuatmu lemah. Bahwa demi mendapatkan kekuatan sampai sejauh mana seseorang harus pergi. Kekejaman dan kebrutalan yang dengannya Wu Chao memperoleh kekuatan itu memang diperlukan. Belas kasihan atau simpati, hal-hal semacam itu hanya membuatmu lemah. Karena dalam hal kekuatan, hal seperti belas kasih sama sekali tidak diperlukan. Bisa jadi melihat kemenanganmu, musuhmu akan menggulurkan tangan persahabatan ke arahmu, mengubah sikap mereka terhadapmu. Karena itu, mungkin kamu akan merasa belas kasihan terhadap mereka. Tapi sikap mereka ini hanya akan menjadi kepura-puraan yang hampa. Jika kamu hanya sedang menggalakkan seseorang, maka kekalahan itu akan mengendap di benak musuhmu. Dominans hierarki telah mengganjarkan hal ini kepada kita sampai hari ini. Mereka yang kalah dianggap lemah. Kekalahan itulah yang akan membuat mereka merasa dipermalukan dan terhina. Dan dari sinilah di dalam diri mereka satu perasaan untukmu akan bangkit.
pembalasan, yaitu balas dendam, dan ingatlah tidak ada persaan yang semurni dendam, yang di dalamnya hanya dan hanya ada kebencian. Revenge is the purest form of emotion. Karena itu, ingatlah ketika kamu sedang menggalakkan seseorang, maka kalahkan mereka bukan hanya di medan perang, tetapi juga di dalam pikiran mereka. Jangan tunjukkan belas kasihan, orang itu harus hancur secara mental. Baru setelah itu kemenanganmu akan lengkap. In the end, power is the game of survival. Selalu ingat bahwa yang benar adalah mereka yang tetap hidup. Dan ketika persoalannya menyangkut hidup, maka tidak ada aturan. Kamu hanya perlu menjadi gila demi kemenangan. Ambisimu harus lebih besar daripada rasa takutmu. Hanya dengan begitu, kamu layak menempuh jalan menuju kekuatan. Sebuah jalan yang di dalamnya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada pula kedamaian. Hanya ada satu rasa lapar yang menginginkan kehancuran segala sesuatu yang berada di jalannya. Lalu, tidak masalah jika itu adalah kamu sendiri sekalipun. Untuk rasa lapar seperti ini, kamu siap pergi sampai batas manapun. Tidak ada aturan, tidak ada belas kasih, dan tidak ada kemurahan hati. Tidak ada kebaikan, dan tidak ada moralitas. Rasa lapar ini akan mengubahmu menjadi seseorang iblis. Iblis yang hanya mampu untuk keegoisannya sendiri. Kamu mungkin juga sedang berpikir, jika rasa lapar ini seburuk itu, lalu mengapa menginginkannya? Masalahnya adalah rasa lapar ini tidak datang dari keinginan. Ini biasa terbentuk di dalam pada mereka yang harapannya lebih besar daripada kemampuannya, yang telah merasakan ketidakberdayaan hidup, yang telah menyadari satu-satunya aturan dunia, bahwa tidak ada aturan. Aturan yang ada itu hanya untuk yang lemah, karena mereka juga pernah menanggung kelemahan ini. Karena itu mereka tidak ingin menjadi lemah lagi. Baru setelah itu muncul perkiraan tentang rasa lapar ini. Rasa lapar yang dulu meronta demi kebutuhan, kini menginginkan segalanya. Rasa lapar yang membuat segala sesuatu menjadi dibenarkan. Lalu tidak akan ada lagi yang benar, dan tidak akan ada lagi yang salah. Kalaupun ada, itu hanya kebutuhan. Aku pernah membaca sebuah kalimat dari Crime and Punishment. Power is given to those who dare to lower themselves and pick it up. Kekuatan itu sendiri adalah sesuatu yang rendah. Maka jika ingin mengangkatnya, maka kamu juga harus jatuh.